Selamat siang Pak Arsa. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Sehat Pak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching Pak Arsa. Betul Pak betul. Dengan salah satu coach yang sudah ada Pak ya. Betul Pak betul. Di dalam coaching ini Pak ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh coaching. Salah tiga diantaranya adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang ingin kita capai hari ini, atau saya ingin amati hari ini? Kalau saya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Menurut Bapak, selama ini Bapak masih belum cakap dalam memberikan pertanyaan berbobot berarti ya? Betul Pak betul. Saya masih merasa masih harus banyak belajar, masih harus banyak mempelajari seperti bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot, seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Oke. Makanya saya minta bantuan Bapak untuk kemudian mengamati hal itu Pak. Ya, jadi apa harapan Bapak dari observasi akan kita lakukan bersama nanti? Saya sih berharap kompetensi saya dalam hal melaksanakan melakukan coaching, terutama dalam kompetensi pertanyaan berbobot ini bisa lebih baik lagi Pak, bisa lebih bagus lagi, sehingga betul-betul bisa membantu teman yang membutuhkan coaching ini Pak. Seperti itu. Oke. Ya, dan semoga harapan-harapan bisa tercapai dalam coaching ini Pak ya. Oke, kita langsung saja mungkin ya. Selamat pagi Bu Norma. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gini Bu ya, katanya ada yang mau didiskusikan Bu? Ya ada Pak. Begitu ya. Iya Pak. Kalau bisa saya tahu apa yang Ibu mau sampaikan? Begini Pak, ketika dalam proses pembelajaran ada salah satu siswa saya yang selalu mengganggu temannya. Nah, ketika dia mengganggu temannya, otomatis proses pembelajaran tidak kondusif Pak. Kan Bu ya, Ya jadi sangat mengganggu Pak. mengganggu proses pembelajaran ya Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Mungkin saja di rumahnya anak-anak ini ada kebutuhan dasar dari anak-anak ini yang ingin dipenuhi. Oh begitu. Iya. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bu. Iya. Gitu ya. Nah, Pak. kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya sudah berbicara memanggil anak tersebut ke dalam kantor untuk berbicara apa masalah yang dihadapi anak ini sehingga selalu mengganggu temannya gitu. Anak ini menyampaikan bahwa dia senang memang dia senang mengganggu temannya karena apa ya, dia tidak bisa fokus di pelajaran. Jadi ada memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu ya. Iya. Gitu. Setelah dipanggil Bu, setelah Ibu memanggil anak itu, apakah tidak ada perubahan dengan anak itu? Kalau perubahan Pak sedikit, ada sedikit. Jadi ternyata setelah dipanggil, kemudian setelah diberikan penjelasan, anak itu masih seperti itu Bu ya. Iya. Sekarang nah baik Bu, setelah tadi memanggil, ternyata setelah dipanggil kemudian diberikan penjelasan, ternyata hal itu belum efektif Bu ya terhadap anak tersebut. Nah sekarang menurut Ibu kira-kira rencana Ibu ke depan untuk mengatasi hal itu kira-kira seperti apa Bu? Saya ingin melakukan restitusi ya kepada anak tersebut Pak. Selain restitusi Pak, saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya terkait
kira-kira untuk menjalankan ide itu tersebut, kira-kira apa tantangan yang dihadapi kira-kira? Tantangannya mungkin bisa saja Pak, anak tersebut ketika saya panggil untuk mengadakan diskusi ini, anak tersebut tidak mau, menghindar dari pertanyaan seperti ini. Dan kalau terkait kolaborasi, terkadang orang tua di sekolah itu Pak, ketika dipanggil ke sekolah, orang tuanya tidak datang. Sehingga saya ingin ketika tidak mau orang tuanya datang ke sekolah, saya ingin berkunjung langsung ke rumah orang tuanya, gitu Pak, berbicara langsung dengan mereka. Jadi tadi terkait dengan kolaborasi dengan orang tua, kalau misalnya ternyata dipanggil orang tua yang dipanggil tidak datang, kan didatangi ke rumahnya dulu ya. Iya. Gitu. Nah tadi kalau restitusi, ketika misalnya anak-anak yang dipanggil untuk melakukan restitusi, tantangannya anak ini bisa saja juga tidak datang. Iya. Nah, kira-kira Bu mengatasi tantangan itu seperti apa? Mungkin saya perlu bantuannya Pak, dukungan juga dengan rekan sejawat, siapa yang bisa membantu agar anak tersebut ketika dipanggil dia menurut, ya gitu. Jadi butuh kolaborasi juga Bu ya, Ya. butuh kolaborasi dukungan dari rekan-rekan guru ya. Jadi kira-kira untuk menjalankan hal itu kira-kira kapan kira-kira Ibu memulai? Saya ingin secepatnya Pak, secepat mungkin agar anak tersebut tidak terus menerus mengulangi perbuatan itu. Minggu ini mungkin. Yang minggu ini Pak. Jadi hasilnya akan terlihat kira-kira kapan? Hasilnya mungkin sekitar 2 minggu ke depan Pak. Minggu depan. Iya. Ya, jadi insya Allah kita akan kembali Bu Iya. 2 minggu ke depan untuk melihat hasilnya. Bagaimana sih hasilnya? Saya sudah ini penasaran dengan ide-ide itu tadi tentang terkait dengan konstitusi, kemudian bagaimana hasilnya setelah setelah membicarakan hal ini dengan orang tuanya. Nah ini ide yang sangat cemerlang, ide yang sangat baik. Sebenarnya saya juga merasa terinspirasi ketika misalnya kemudian saya menemukan hal itu Bu. Mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira itu Bu diskusi kita hari ini. Sebelumnya mungkin Ibu bisa menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini. Baik Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya merasa lega mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan kesimpulannya yaitu saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu ketika siswa ini sedang mengganggu temannya, sering mengganggu temannya saat proses pembelajaran, saya bisa mengadakan restitusi dan kolaborasi dengan orang tuanya, dan perlu juga dukungan dan bantuan dari rekan sejawat. Oke, ya. Jadi ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang ditemukan, masalah yang dihadapi. Solusinya sudah ada Bu ya. Nah, jadi saya kira cukup Bu. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan untuk bersama-sama kita mendiskusikan hasilnya. Saya juga Bu merasa senang Ibu telah berbagi, Ibu telah berdiskusi dengan saya. Ini sangat-sangat juga menginspirasi saya Bu. Sekarang sampai kita sampai di sini Bu. Silakan Ibu melanjutkan aktivitas. Jadi Pak Arsa, barusan kita sudah melaksanakan coaching. Betul, Pak, betul. Saya juga sudah mengobservasi kegiatan coaching tersebut. Dari di pasca coaching ini atau pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi terkait dengan coaching tadi Pak. Jadi bagaimana Pak Arsak menilai kinerjanya dalam kompetensi tadi? Tadi kan Pak Arsa mau apalagi mencapai kompetensi pertanyaan berbobot ya. Betul. Ya menurut Bapak menilai kinerja sendiri bagaimana? Sudah adakah itu muncul dalam
coaching tadi? Kalau menurut saya Pak, saya sudah berusaha untuk untuk melakukan kompetensi tadi. Jadi Iya. saya sudah berusaha untuk bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kemudian muncul dari coach itu Oke. sendiri. Pak. Jadi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Jadi tadi pada saat coaching, Parsa sudah menerapkan sebenarnya 3 daripada kompetensi coaching itu sendiri. Yang pertama adalah tadi mendengarkan aktif. Terlihat pada saat Parsa melaksanakan coaching, Parsa betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan oleh coach. Kemudian yang kedua terkait dengan presence atau kehadiran penuh. Saya pikir selama proses coaching Parsa betul-betul menerapkan namanya presence atau kehadiran penuh. Kemudian pertanyaan berbobot ya. Terkait dengan pertanyaan berbobot ini yang menjadi inti daripada apa yang ingin kita kembangkan. Saya lihat bahwa Parsa betul-betul memunculkan beberapa pertanyaan berbobot. Salah satunya adalah ketika Parsa mengatakan apa tantangan yang Ibu dapatkan. Nah, itu tadi pertanyaan berbobot yang menurut saya sangat luar biasa, Pak, pada saat Bapak memberikan coaching tadi. Oke, bagaimana pendapat Pak Arsa mendengar hal ini? Saya sih merasa sedikit senang Pak dengan hasil pengamatan Bapak. Bapak telah mengamati saya tadi bagaimana kemudian saya kemudian mendengarkan aktif coach, bagaimana saya melaksanakan kehadiran penuh. Dan ketika yang fokus kita tadi yang di pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya sih merasa sangat ini Pak atas penilaian Bapak. Tapi kalau saya sih mungkin masih ini Pak ya. Mungkin masih harus ditingkatkan lagi Pak begitu. Nah, begitu Pak. Oke. Dari kesemuanya itu Parsa, saya juga masih melihat dari ketiga kompetensi ini masih bisa dikembangkan lagi begitu. Ya, salah satunya adalah presence ini. Dalam presence Parsa harus sebaiknya kita standarnya itu kita harus mencoba menggali lebih dalam supaya kita betul-betul dirasakan hadir oleh coach. Ya, jadi itu merujuk kepada standar yang seharusnya Parsa ya. Tapi dari tadi yang Parsa coaching kan itu sudah luar biasa menurut saya. Ya, sudah sangat luar biasa. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait itu? Apakah apa yang saya ucapkan ini atau apa yang saya amati ini berbeda dengan apa yang Parsa rasakan? Betul sekali Pak apa yang Bapak sampaikan terkait dengan itu. Jadi saya memang masih perlu menggali Pak ya, harus menggali bagaimana masalah-masalah yang dihadapi coach ini. Jadi saya harus lebih banyak menggali secara lebih detail lagi Pak, begitu lebih mendalam lagi. Dan itu mungkin saya juga kurang di situ tadi. Betul apa yang Bapak sampaikan, saya masih perlulah ditingkatkan di situ Pak. Oke. Jadi untuk meningkatkan performa ini nanti kayaknya kita butuh waktu di lain waktu dan sama siapa kita akan melaksanakannya. Saya pikir kita akan merujuk pada hal-hal tersebut nanti Parsa ya. Jadi saya senang Parsa hari ini bisa diundang menjadi observer pada pertemuan kali ini. Saya pikir saya juga masih dalam kondisi yang belajar, kondisi tahap belajar juga. Kita sama-sama belajar. Apa yang Parsa dengarkan dari saya itu bukan hal yang menggurui Parsa ya. Itu betul-betul hanya sebagai bentuk pengamatan saya dan pemikiran saya sendiri daripada proses observasi tadi. Oke. Demikian mungkin untuk pasca observasi ini Parsa. Apa yang ingin saya sampaikan sudah merujuk kepada semua hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan ke kita. Ya, terkait dengan itu sebelum kita menutup mungkin ada yang ingin disampaikan juga oleh Parsa dulu. Terima kasih Pak. Melalui proses ini Pak, insya Allah mungkin saya akan lebih banyak lagi berlatih, lebih banyak lagi mungkin bertanya, mungkin lebih banyak belajar lagi terkait dengan teknik-teknik coaching ini agar supaya
saya bisa betul-betul melaksanakan coaching ini dengan baik Pak begitu. Jadi betul-betul arahnya adalah untuk tujuannya tidak lain adalah untuk membantu rekan-rekan mungkin yang membutuhkan, Iya. bahkan siswa juga mungkin yang membutuhkan pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi tentu sangat-sangat bermanfaat ketika bermanfaat bagi saya ketika saya betul-betul betul memahami teknik coaching ini dengan baik Pak, seperti itu. Jadi mungkin saya juga akan selanjutnya mungkin akan lebih banyak mungkin berdiskusi Pak dengan Bapak terkait dengan teknik-teknik coaching ini, seperti itu Pak. Baiklah Pak, saya pikir kita memiliki harapan yang sama Farsa demi pengembangan pendidikan yang lebih bagus. Mungkin cukup sekian hari ini Farsa, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.